Yo, what's up? Kembali dengan saya Uzi. Di sini saya akan bahas tentang bahaya pasta gigi. Kalau misalkan kita bicara tentang bahaya pasta gigi, semuanya mau dibahayain, semuanya mau dikhawatirin. Lantas kita mau gosok gigi pakai apa? Ya, dengar ya. Bahaya pasta gigi. A. Kontroversi penggunaan fluoride. Fluoride itu bahan pembuat pasta gigi atau odol. Fluoride adalah pabrik limbah aluminium yang dulunya digunakan untuk racun lambung, insektisida, dan racun tikus. Limbah ini berbahaya bagi tanaman karena akan menghambat pertumbuhan daun hingga menggagalkan panen. Bahaya juga. Tumbuhan bisa menggagalkan pertumbuhan daun hingga menggagalkan panen. Nih, siapa sangka zat yang dikenal sebagai ramuan ampuh, penguat tulang, dan pembersih gigi dari karang dan kropos justru dapat menyebabkan keracunan. Setidaknya, hal ini menjadi kontroversi panjang di dunia barat. Fluoride tidak hanya ada di pasta gigi, namun di Amerika, Eropa Barat, dan Australia, zat tersebut juga disuntikkan ke dalam air untuk menyehatkan manusia. Australia diklaim sebagai negara yang 70% penduduknya mengkonsumsi fluoride secara teratur. Tidak heran jika Australia menjadi konsumen fluoride terbesar di dunia, menyusul Amerika Serikat. Sementara negara-negara Eropa mulai meninggalkan si pembunuh ini. Propaganda fluoride sebagai wahana untuk menyehatkan masyarakat kini dipertanyakan dengan keras oleh sejumlah pakar kesehatan. Albert W. Burtahler, profesor kimia Universitas Kansas, mengungkapkan bahwa dari 3 kota dengan laju pembusukan gigi tertinggi, 2 diantaranya justru menjalani fluoridisasi. Banyak kota yang tidak difluoridasi, justru laju pembusukan giginya rendah. Jumlah Canadian Dental Jurnal Canadian Dental Association, sekolah dengan laju bebas karang gigi tertinggi justru tidak mengkonsumsi air menggunakan fluoride. Setelah air di kota Kansas disuntikkan fluoride selama 1 tahun, angka kematian bayi meningkat 13%. Dalam 5 tahun fluoride, angka kematian bayi di Kansas melonjak menjadi 36%. Fluoridasi adalah kasus penipuan ilmiah terbesar abad ini, kata Robert Carlton. Profesor Albert Schweitzer, PhD, pakar mikrobiologi, mengatakan fluoridasi adalah penipuan terkeji untuk mengeruk keuntungan. Entahlah. Silahkan kaget saat mengetahui bahwa fluoride adalah limbah pabrik aluminium yang dulunya digunakan untuk racun lambung, insektisida, dan racun tikus. Kaget, boom. Limbah ini sangat berbahaya bagi tanaman karena menghambat pertumbuhan daun dan menggagalkan panen. Efek menularnya juga dapat menjangkit hewan-hewan yang memakan tanaman yang terinfeksi fluoride. Raksasa produsen aluminium Amerika, Aluminium Corporation of America, Alcoa,
dilaporkan mendapatkan gugatan jutaan dolar untuk ganti rugi kerusakan tanaman warga yang terimbas racun fluoride dari pabrik aluminium. Gilanya lagi, gila. Ternyata, menurut penelitian, di dalam perkakas aluminium rumah kita saat ini tersimpan kandungan fluoride yang bisa larut ke dalam makanan yang dimasak dengannya. Hanya karena lapisan aluminiumnya sedikit tergores, fluoride kini telah menggurita dalam bentuk jus, minuman bersoda, dan makanan berbasis air lainnya. B. Pihak yang diuntungkan. Pihak pertama yang diuntungkan tentu para produsen produk aluminium. Mereka justru mencari cara brilian agar limbah tersebut bisa menjelma menjadi ladang dolar. Tanpa dituding sebagai pembunuh. Jadilah limbah fluorine dialirkan ke sumber-sumber air dengan pembenaran bahwa kandungan fluoride di dalam limbah akan menguatkan tulang dan gigi. Melalui serangkaian upaya yang dicurigai penuh rekayasa, racun fluoride diklaim dapat ditoleransi hingga batas 1 ppm part per million. Namun banyak ahli kimia berpendapat berbeda mengenai batas toleransi ini, mengingat tingkat konsumsi manusia terhadap air berbeda-beda sesuai dengan usia, tingkat kehausan, dan kebutuhan kepada air. Justifikasi keampuhan zat fluor sebagai penguat tulang dan gigi juga muncul dari Badan Kesehatan Masyarakat Amerika, Public Health Service atau PHS, Juni 1950, ketika eksperimen baru berjalan 5 tahun dari jadwal 10 tahun yang semestinya. Oscar Ewing, bos PHS, mengumumkan kepada Kongres bahwa fluoride aman dan menyehatkan untuk dikonsumsi. $2 juta pada 1950. Jumlah ini sangat luar biasa besar. Segera mengucur ke PHS untuk menjadi proyek fluoridisasi sumber-sumber air Amerika. Pihak lain yang diduga juga mendulang keuntungan dari menjual racun kepada konsumen, tentu produsen perlengkapan mandi. Salah satunya pasta gigi. Bilang kan, pasta gigi dan cairan pembersih gigi yang memakai fluoride dalam komposisinya. Mereka ikut dituduh dalam menutupi persengkokolan jahat ini dan tidak menjelaskan secara transparan bahaya konsumsi fluoride dalam jangka panjang kepada konsumennya. Oke guys, itu dia tadi bahaya dari pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride itu adalah bahan adalah limbah pabrik aluminium. Jadi kalau misalkan kita pakai pasta gigi, itu ada di dalamnya itu ada bahan limbah aluminium. Sebenarnya sih gigi kita tuh bisa lebih kuat. Cuman itu tuh kita bicara limbah. Limbah itu adalah sisa-sisa ampas, sampah. Nah, semuanya apa yang aku baca tadi, apa yang dipaparkan tadi, semuanya kita kembaliin ke kalian yang menonton video ini. Semuanya kita serahkan, tergantung kalian memaknainya seperti apa. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Oh ya, oke. Pesan saya buat kalian semua, jangan buat buat anak muda Indonesia,
mulailah budayakan dengan membaca. Hobi membaca, gila membaca, membaca, dan membaca. Karena banyak membaca, kita banyak tahu. Banyak membaca, kita banyak mengerti. Banyak membaca, kita tahu semuanya. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, salam dari saya, Uzi. Boom. Boom.